Bismillahirrahmanirrahim. Wal qisbustani utawi bagian kaping pindho iku ayak khudayen to ngalap sapa wong al halala ing halal li syahwati nafsihi krana syahwate nafsune wong la ghairu ora nek liyane. Fadzalika mongko utahe mengkono ngalap halal krana syahwat minhu sanging wong ku syarrun elek. Gastaujibu kang ngejipake apa elek alaihi ing atase man alhabsa ing tertahan saing swarga hisab lan hisab liqauli ta'ala krana dawuh Allah taala summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im nuli yekti bakal den takoni temen sira nulikti bakal den takoni temen sira kabeh yauma idzin ing dalem ikulah dina anin naimi ing saking nikmat dimintai pertanggungjawaban mengambil sesuatu yang harta yang halal karena syahwat mengambil dunia yang halal harta dunia yang halal, mengambil harta dunia halal karena syahwat itu jelek dan membuat orang tertahan dari surga dan harus menghadapi hisab. Karena firman Allah bahwa kita semua manusia ya, sesungguhnya kalian sungguh akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu atas nikmat yang kalian terima di dunia. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaluha utawi halal ing dunya iku hisabun hisab. Ya, Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaluha hisabun wa haramuha iqab. Ya, halalnya dunia itu akan dihisab dan haramnya akan disiksa. Wal qismu salisu tawi bagian kang kaping 3 iku ayak khuda yen to ngalap sapa wong minal halis saing halal fi halil udhri ing dalem tingkah uzur. Karena ada kebutuhan mendesak qadrun ing takran yastainu kang amrih bantuan sapa wong bihi kelawan halal ala ibadatillah ing atase ibadah marang Allah taala yak tasuran ngalap cukup sapa wong ala zalika ing atase mengkono-mengkono kadar mengkono takran. Ya, yang ketiga, jadi ini orang mengambil harta dunia itu ada 3 macam. Ada orang mengambil harta dunia karena mau berlomba-lomba, memperbanyak, mengumpul-ngumpulkan untuk berbangga-bangga, ya, untuk menyombongkan diri dan sebagainya. Ini jelas-jelas maksiat karuan. Ya. Niat mencari harta yang halal dengan niat untuk berlomba-lomba memperbanyak harta dan untuk membangga-banggakan diri, untuk menyombongkan diri itu adalah maksiat. Ya, tujuan seperti itu maksiat dan ya akan menghadapi hukuman Allah nanti. Nah, ada orang mengambil harta halal karena ingin, bukan untuk mengumpul-kumpulkan, ya karena ingin saja. Karena kepingin. Ya. Nah, mengumpulkan harta yang halal karena kepingin saja. Bukan untuk menyombongkan diri, sekedar kepingin ya. Liwat bakul sate kepingin tuku kan, biasa kan. Pemenang wedok-wedok iku ono tanggane liwat nganggo rok anyar kepengin tuku.
Ini mengumpulkan karena ingin, bukan karena mau menyombongkan diri. Nah, mengumpulkan mengambil harta dunia yang halal karena keinginan nafsunya itu nanti akan berujung hisab, dan dia karena tertahan, dia karena dihisab, dia berarti harus menunggu, tidak segera masuk surga karena harus dihisab dulu. Nah yang ketiga ini orang yang mengambil harta dunia karena butuh supaya bisa beribadah. Mengambil harta dunia yang halal itu karena butuh supaya bisa beribadah, dan dia tidak mengambil lebih dari sekedar yang dibutuhkan untuk beribadah itu saja. Ya. Ini seperti yang diceritakan di depan itu, siapa itu yang tidak mau makan sehari, 2 hari, 3 hari sampai betul-betul nggak kuat baru mau makan roti, sepotong roti. Nah, dia cuma mau mengambil apa yang dibutuhkan untuk ibadah saja, tidak mau yang lain. Ya. Kamu supaya bisa sholat itu harus menutup aurat. Ya, kamu harus mencari sesuatu untuk menutup aurat, dan sekedar untuk menutup aurat aja, yang penting itu auratnya ketutup. Ya, ora usah golek apa jenenge pakaian sing brand no Giorgio Armani, ngono iku ora dibutuhno kanggo salat. Nah, tapi ya ana wong sing butuh ngibadah diplomasi, kaya aku barang ngene iki butuh tuku dasi barang. Ora kok dasi dienggo salat ngono ora. Dasi dienggo diplomasi internasional, butuh ngibadah kok. Butuhe sing penting ya iku mau nganggo dasi. Mergo umume ngono. Tapi ya cukup dasi rego 50.000, ora usah sing rego 7 juta. Ya. Nah, orang yang mengambil cukup hanya yang dibutuhkan untuk ibadah saja, ya, ini yang apa jenis yang ketiga ini. Ya. Fadzalika mongko ta mengkono-kono ngalap cukup dengan kadar yang dibutuhkan untuk ibadah minhu saking wong iku khairun apik wa hasanatun nan yo kebagusan wa adabun lan tata krama la hisaba ora ana hisab iku maujud alaihi ngatasi wong wala iqabalan ora ana siksa iku maujud bal yastaujibu balik majibake apa zalik mengambil secukupnya untuk ibadah itu alaihi ngatasi wong al ajra ing ganjaran wal madhata lan pujian diqouli ta'ala kron dawuh Allah taala ulaika lahum nasibum mimma kasabu ulaika utai wong-wong ahli ibadah iku lahum tetep kedue ulaik nasibun utai bagian mimma saing barang kasabu kang ngupaya sapa ulaik ya. Mereka akan mendapatkan bagian artinya pahala dari apa yang mereka upayakan, yaitu mengambil yang halal dengan niat untuk ibadah dan mencukupkan hanya kadar yang memang dibutuhkan untuk ibadah, tidak mengambil secara lebih dari itu. Ini yang mendapat yang akan membawa pahala, menjadikan orang itu akan mendapatkan pahala dan pujian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sapane wong talaba kang golek sapa man dunya ing donya halalan ingkang halal istighfafan krana arah rumeksa memelihara diri anil mas'alati saing jejaluk wa ta'attufan lan krana arah ngapii bahasa Indonesianya apa?
membaiki. Ya. Ala jari ing ngatasi tanggane man wa sa'yan lan krana arah ngupaya ala iyalihi ing ngatasi keluargane man ja'a mongko teka sapa man yaumul kiamati ing dalem dina kiamat wa wajhu hale utahe wajah man kal qamari kaya bulan lailatul badri ing dalem wengine purnama. Barang siapa, ini sabda Rasulullah SAW, barang siapa mencari harta dunia yang halal untuk memelihara diri supaya tidak minta-minta pada orang, bekerja supaya tidak minta-minta pada orang. Ya, Masya Allah, memang Sayyidina Abu Bakar itu sudah jadi khalifah, masih berdagang di pasar, karena tidak mau minta-minta dari orang. Bekerja supaya mendapatkan penghasilan yang halal tanpa meminta-minta, dengan niat supaya tidak minta-minta pada orang, dan dengan niat supaya bisa membaiki tetangganya, artinya apa ya, bisa memberi, bisa menolong, membantu dan sebagainya. Ya. Bisa buat beli tiket ke Washington untuk negosiasi supaya ada perubahan politik sehingga diharapkan ada keadaan yang lebih baik, perdamaian lebih baik. Ini jenenge halal sing apik ngono. Boleh kerja untuk mendapat penghasilan halal untuk membeli mobil yang bagus supaya kalau berkeliling ke sana kemari pengajian tidak capek. Ini termasuk mobil ya Alphard, wirawiri numpak Innova pegel ra karuan. Pegel apa? Untungnya kok aku wirawirine ora numpak motor, pesawat. Motor ora patek butuh. 6. Dan sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Orang yang seperti itu nanti di hari kiamat akan datang dengan wajah yang bersinar seperti rembulan pada malam purnama. Wadzalika ta mengkono-mengkono mazkur kulima krana barang kosoda kang nejo sapa wong bihi kelawan ma nejo hadzal maksuda ikilah maksud al mahmuda kang terpuji lillahi krana Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhi mengko utawi iki ku hadhi ikilah sempurnane keterangan fa alamha mongko ngerti sira ing hadhihi Allah. Nah, itu pahala kemuliaan yang akan didapatkan di hari kiamat nanti, yaitu bersinarnya wajah seperti bulan purnama itu. Itu karena niatnya di dalam mencari harta. Karena dia berniat mencari harta yang halal supaya tidak harus meminta-minta kepada orang, supaya bisa bersedekah, membaiki orang-orang di sekelilingnya, supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya. Ini karena tujuan itu yang diganjar, yang diberikan pahala. Tujuan di dalam mencari harta itu yang menjadi kebaikan yang berhak atas pahala. Fa in kila mengko lamun den takokake, fama mengko niku napa syartul mubah utahe syarate mubah hatta yasira sehingga dados napa mubah niku khairon sae wa hasanatan lan inggih kesaenan
kama kados barang zakartum kang nutur panjenengan. Bagaimana syarat mubah itu supaya mubah itu menjadi baik, menjadi kebaikan seperti yang panjenengan katakan. Fa'alam mengko ngertiya sira anna ustune setuhune halal, setuhune mubah lah utawa setuhune kelakuan ngono. Fa alam ngerti sira annahu ing setuhune kelakuan iku yuhtaju den iku mubah. Annahu ing setuhune mubah iku yahtaju butuhake apa mubah fi kaune ing dalem anane mubah iku khairon apik fil asli ing dalem asline butuhake ila syarto ini maring syarat loro. Sesuatu yang mubah itu supaya bisa menjadi sesuatu yang baik pada pokoknya membutuhkan dua syarat. Ada salah satu syarat iku al halu tingkah wastani utai kaping pindho iku al qasdu sejo. Dua syarat itu adalah keadaan dan tujuan. Keadaannya bagaimana dan tujuannya apa? Fal halu mengkau tahu tingkah iku yajibu wajib apa ayakuna fi hal ayakuna yen to ana sapa wong iku fi halin tetep ing dalem fi hali uzrin ing dalem tingkah uzur. Ada alasan yang kuat karena butuh, karena kebutuhan. Wa huwa utawi tingkah uzur iku bikhaisu illam ya'khudhu kelawan sekiranya lamun orang ngalap sapa wong hu ing mubah takhudhu mongko la tukhadhu nafsuhu mongko den alap apa nafsuhu awak dhewe ne wong, yaitu bagaimana maksudnya keadaan yang dimaksud dengan keadaan yang disyaratkan itu, yaitu keadaan butuh di mana kalau dia tidak bisa memenuhi dia celaka. Kalau dia tidak bisa memenuhi maka dia akan menanggung resiko. Ya, tukhozu. Kayak uang perang di tengah-tengah pertempuran itu membunuh atau dibunuh. Kalau tidak membunuh dia akan dibunuh. Ini keadaan uzur. Kalau dia tidak mengambil, dia yang akan kena resiko. Nah, keterangannya bagaimana? Tafsiru tafsire dawuh mau iku ayakuna ento ana apa halu tingkai wong iku ilam ya'khuz lamun orang ngalap sapa wong zalikal mubaha ing ikulah mengkono-mengkono mubah yang kotek mongko pegot sapa wong bisa babihi sebab orang jupuk sebab orang ngalap anfardin saking nglakoni fardu au sunnatin to sunat au naflen utawa yang ibadah sunat fayakunu mongko ana apa zalika mengkono-kono ngalap mubah iku afdhalu luweh utama mintarkil mubahi tinimbang ninggal mubah ya la fayakunu mongko ana apa mengkono-kono fardu ya mengkono-mengkono nglakoni fardu utawa sunat utawa nafilah iku afdhalul utama min tarkil mubahi tinimbang ninggal mubah fa inna tarkal mubahi mongko sedune ninggal mubah fa inna tarka mubahi dunya mongko sedune ninggal mubahi dunya iku fadilatun kautaman fa idza kana mongko nalkan ana apa al halu tingkah kadzalika kaya mengkono-kono mazkur bahwa mongko utawi tingkah iku hal udri tingkai uzur. Nah, jadi gimana keadaan? Yaitu keadaan ketika kalau orang tidak mengambil harta yang mubah itu, maka dia jadi tidak bisa melaksanakan ibadah yang wajib atau tidak bisa melaksanakan ibadah sunat. Nah, kebutuhan untuk melakukan ibadah
wajib atau ibadah sunat itu membuat dia harus mengambil harta yang halal atau mubah itu. Nah, maka dalam keadaan itu lebih baik dia mengambil yang mubah itu supaya bisa melaksanakan ibadah fardu atau sunnah atau walaupun sekedar sunnah. Itu lebih baik dia ambil supaya bisa mengerjakan ibadah sunnah itu. Karena meninggalkan yang mubah itu hanya sesuatu yang lebih utama. Tetapi melaksanakan ibadah wajib ataupun sekedar sunnah itu lebih baik daripada meninggalkan mubah. Ya. Maka keadaan butuh kepada yang mubah untuk melaksanakan ibadah wajib atau sunnah itu adalah uzur bagi dia, uzur yang sah bagi dia untuk mengambil harta yang mubah itu. Ini hal syarat yang terkait dengan keadaan. Yang kedua, syarat terkait dengan tujuan. Wa amal qasdu, ana penuntai tujuan, fa huwa mongko tawi tujuan iku ayaksida. Yen to nejo sapa wong bihi kelawan ngalap mubah al uddata ing sangu wal isti'anata lan ngalap bantuan amrih bantuan ala ibadatillah subhanahu ing atase nglakoni ibadah marang Allah. Wa huwa hale utawi wong iku ayazkura ya la wa huwa utawi sejo. Syarat yang kedua adalah tujuan, yaitu bahwa dia mengambil harta yang mubah itu dengan tujuan sebagai bekal atau untuk mendapatkan bantuan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, lalu bagaimana tujuan yang dimaksud tujuan di sini itu? Pelaksanaan dari adanya tujuan itu bagaimana? Wa utawi sejo iku ayat kura yen to nutur sapa wong bikol biklan atine wong anahu ing seduhune wong ku laula ma fihi lamun ora ana ma ya anahu seduhune wong ku laula ma fihi lamun ora iku fihi tetep ing dalem laulama lamun ora krana barang fihi kang iku tetep ing dalem ma minat tawassuli utawi sarana ya sarana ila wasilah ya sarana srana lantaran ila ibadatillah subhanahu maring ibadah marang Allah subhanahu wa ta'ala lama akhaltu yakti ora ngalap ingsun dalika yang mengkono-mengkono mubah. Jadi dia menyatakan di dalam dirinya, seandainya aku tidak membutuhkan ini sebagai sarana untuk ibadah, aku tidak akan mengambilnya. Seandainya aku tidak membutuhkan pakaian untuk beribadah, aku tidak akan mencari pakaian. Seandainya aku tidak butuh makanan untuk menguatkan badanku supaya bisa beribadah, aku tidak akan mencari makanan. Itu menyatakan dalam dirinya seperti itu. Dan dia mengambil harta yang mubah itu karena butuh. Dengan tujuan untuk sebagai sarana untuk melakukan ibadah. Fa'adha mengkau tawiki ku zikrul hujjati nutur hujjah. Ini adalah argumentasi untuk membenarkan tindakan mengambil harta dunia yang mubah itu.
Falamma hasala mongko nalikane hasil apa dzikrul hujjati nutur hujjah fi halil udhri dalam tingkah udzur sara mongko dadi apa zalikal akhdhu mengkono-mengkono ngalap minad dunya saking dunya lil halali krana halal iku khairon dadi khairon ing bagus wa hasanatan lan kebagusan wa adaban lan tata krama. Kalau seperti itu, kalau ada pernyataan hujah dalam keadaan udzur seperti itu, maka tindakan mengambil harta yang mubah karena halalnya itu menjadi tindakan yang baik dan tata krama yang baik di hadapan Allah. Wa amma law kana lan anapun lamun ana apa haluhu tingkae wong iku halal uzri tingkah udzur wala yakun lan ora ana iku lahu tetep keduwe wong apa hadal qasdu ikilah sejo wa dzikru lan nutur hujah kaya mau au yakunu to ana iku lahu tetep keduwe wong apa hadal qasdu ikilah sejo dzikru lan nutur hujah wala yakun lan ora ana sapa wong ku fi hal uzri tetep ing dalam tingkah udzur fala yasiru mongko ora dadi apa zalikal akhdhu mengkono ngalap ora dadi min jumlatil khairati setengah saking gemblengane jumlahe pira-pira kebagusan. Jadi ini dua syarat terus dipenuhi, dua syarat itu keadaan uzur dan tujuan yang dinyatakan, tujuan yang dinyatakan dalam hati. Kalau aku tidak butuh ini, aku tidak akan mengambilnya. Kalau aku tidak butuh ini untuk ibadah, aku tidak akan mengambilnya. Tujuan yang dinyatakan. Ya, dua hal ini. Nah kalau ada dua-duanya, baru itu namanya tindakan mengambil harta yang mubah itu merupakan tindakan kebaikan. Kalau tidak ada salah satunya ya enggak. Kalau dia cuma ngomong tapi tidak dalam keadaan udzur, ya bukan kebaikan. Kalau dalam keadaan udzur tapi dia tidak menyatakan bahwa dia mengambil ini untuk tujuan ibadah, ya tidak menjadi kebaikan juga. Dua ini harus ada dua-duanya, dua syarat ini. Nah, sumal istiqamatu nul utawi istiqamah ala hifdzi hadzal adabi ngatasi ngreksa ikilah tata krama iku tahta jumutuhake ila basiratin maring kewaspadaan wa qasdin mujmalin lan sejo kang mujmal. Sejo kang mujmal itu apa? Sejo yang bersifat umum. Ya. Sejo sing mujmal, sejo yang sifatnya umum. Pokoknya maksudnya gimana? Bi annau kelawan sedune wong ku layak khuzu ora ngalap sapa wong menat dunya saking dunya bikhalin kelawan babar pisan illa lil uddati kejaba krana sangu ala ibadatillah ta'ala yang ngatasi ngelakon ibadah marang Allah ta'ala. Ya. Jadi harus menyatakan secara umum ya, untuk beristiqomah tidak akan mengambil harta dunia sama sekali kecuali untuk bekal ibadah. Hatta innahu sehingga sedune wong insaha lamun lali sapa wong andzikril hujjati saking nutur hujjah fi halin ing dalem siji keadaan adzahu mongko nyukupi ing wong apa zalika mengkono-mengkono keadaan apa al-qasdu sejo al-mujmalu kang mujmal kang umum ala tasdidi an tajdidi dzikril hujjati an tajdidi dzikril hujjati saking nganyarake nutur hujjah. Kalau dia beristiqomah dan membuat pernyataan umum seperti itu, aku tidak akan sama sekali mengambil dunia kecuali untuk bekal ibadah. Maka ketika suatu saat ada satu keadaan di mana dia dalam keadaan udzur, kemudian dia mengambil harta mubah tanpa menyatakan alasannya, tanpa menyatakan hujahnya, yaitu bahwa itu untuk bekal ibadah, itu tidak apa-apa, sudah cukup istiqomahnya itu, ya, mencukupi itu. Ya. Ini memper mirip kayak
pandangan mazhab Hanafi tentang niat poso Ramadan. Ya kan? Mazhab Hanafi itu bisa niat poso Ramadan dilakukan secara mujmal pada awal Ramadan, pada malam pertama Ramadan kita meniatkan puasa sebulan penuh selama Ramadan. Itu sudah cukup. Cukup sehingga tidak perlu setiap malam memperbaharui niat. Kalau mazhab Syafi'i enggak, kalau mazhab Syafi'i ya setiap malam harus menyatakan niat puasa besok. Kalau mazhab Hanafi itu pada awal puasa malam tanggal 1 niat puasa sebulan penuh, nah itu sudah cukup. Ya. Nah maka sebaiknya kita itu setiap awal bulan itu meniatkan puasa sebulan penuh. Sehingga nanti kalau ada satu malam kita lupa menyatakan niat, ya tinggal ya sudah nanti puasanya ikut Hanafi, tinggal itu sudah sah. Ya. Karena taklid sesudah amal itu sah. Taklid sesudah amal itu sah. Misalnya gini, kamu wudu, ya. Nah, ketika wudu itu kamu membasuh seluruh kepala, mengusap seluruh kepala. Ketika wudu itu kamu mengusap seluruh kepala. Nah, kemudian tiba-tiba sesudah itu kamu bersentuhan dengan ajnabi, tapi enggak syahwat, bersentuhan tapi enggak syahwat. Ya. Umpamanya apa tuku lombok bakule tau welek nampani susuk senggolan umpamanya. Ora syahwat, ajnabi tapi enggak syahwat. Ya, itu bisa kamu wah kok terus nek ngono iki mau wudune Hanafi ae. Sehingga kamu enggak perlu wudu lagi. Itu boleh. Taklid sesudah amal itu boleh. Ya. 6. Nah ini macam itu, kalau orang sudah menyatakan secara mujmal bahwa aku tidak akan sama sekali mengambil harta mubah kecuali untuk bekal ibadah, maka kalau suatu ketika dia dalam keadaan uzur dan mengambil harta mubah tapi lupa tidak menyatakan hujah itu tidak apa-apa, sudah cukup. Ya. Kala ketika sapa syekhuna guru ingsun, gurune Imam Ghazali rahimahullah, fasarat mongko dadi apa al umur salah satu pira-pira perkara salah satu kang telu, yaitu apa? Hal maksud, keadaan, tujuan dan zikrul hujjah, pernyataan tentang alasan. 3 hal itu. Sorot dadi apa al umur pira-pira perkara salah satu kang telu iku muktabarotan den wilang fihi ing dalem fasarat mung dadi apa al umur salah satu pira-pira perkara kang telu iku muktabarotan den wilang fihi ing dalem wong ya kullu wahidin ta saben-saben siji satu perkara dari 3 iku min wajhin saking sawijining wajah. 3 hal itu dipertimbangkan satu persatu. Yakni ngersakake sapa syekhuna anna dzikra stune nutur hujjah
wal hala lan tingkah iku muktabaroni den wilang karone fi khusuli kaunihi khairan ing dalem hasile anane ngalap mubah iku khairon bagus aslan ing dalam asline. Artinya bahwa menyatakan hujah dan keadaan uzur itu dua-duanya harus ada supaya tindakan mengambil harta yang mubah itu menjadi tindakan yang baik. Nah, wal qasdul mujmalu utawi sejo kang mujmal, ya, pernyataan tentang tujuan yang bersifat umum itu al muqtadi kang natrapi an basiratin saking kewaspadaan iku bimanzilatil adabi kelawan kedudukane tata krama iku mu'tabarun den wilang fil istiqomati ing dalam istiqomah alaihi ing atase tujuan ing atase sejo ing atase al qasdu. Nah, sedangkan pernyataan yang mujmal itu yang sesuai dengan pandangan hati, kewaspadaan, ketajaman hati seseorang karena tata keramanya di hadapan Allah, ini dijadikan dasar di dalam beristiqomah untuk tidak mengambil harta mubah selain untuk kepentingan bekal ibadah. Fafham mongko mahamono sira zal kang mungkon-mungkon mazkur rasidan hale oleh pituduh. Fa in kila mongko lamun den takokake. Fa in akhadha mongko lamun ngalap sapa wong menad dunya saing donya al halala ing barang halal bisyahwatin kelawan syahwat fal yakunu mongko ana ta ana apa zalika mengkono ngalap halal krana syahwat iku maksiatan maksiat wa hal yalzamu lan ana ta wajib alihi ngatasi wong apa azabun azab wa halil akhzu lan ana ta utahe ngalap bil udri sebab uzur iku fardun wajib amlau ta ora. Nah, pertanyaannya kemudian apakah mengambil harta karena syahwat itu apakah itu maksiat? Apakah mengambil harta yang mubah karena syahwat, karena keinginan itu maksiat yang kemudian harus mendapatkan azab? Atau apakah mengambil harta yang mubah hanya karena uzur untuk bekal ibadah itu wajib atau tidak? Fa'alam mongko ngerti sira anna zalika ing setuhune mengkono-mengkono ngalap krana uzur fadilatun kautaman. Ya wa nusammihi lan ngarani sapa ingsun hi ing zalik narani khairon ing bagus wa hasanatan lan kebagusan. Wal amru tawi urusan bihi kelawan zalik iku amru takdibin urusan didik tata krama. Ya. Sesungguhnya mengambil hanya karena uzur untuk bekal ibadah itu adalah fadilah, sesuatu yang utama. Yang Imam Ghazali menamakannya khairun wa hasanatun. Khairun itu apa? Khair itu kebaikan yang menguntungkan bagi pelakunya, itu khair. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat menyukai khair dalam arti keuntungan. Apapun yang menguntungkan itu senang sekali manusia.
apa yang menguntungkan bagi dirinya. Jadi misalnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil khair, ya'muruna yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa bedanya khair dengan ma'ruf? Khair itu kebaikan yang kalau dilakukan akan menguntungkan si pelakunya sendiri. Kalau kamu mengajak supaya orang kalau habis buang air cewek, ya kamu mendakwahkan supaya orang kalau buang air cewek, mbok kamu kalau habis buang air itu mbok cewek jangan kepet. Itu kalau orangnya mau cewek, yang untung siapa? Ya dia sendiri toh. Yang untung orang yang cewek, karena kalau enggak cewek gatelen kan gitu. Di khair itu kebaikan yang menguntungkan pelaku. Nah, kalau hasanah itu kebaikan dalam arti umum, pokoknya semua yang baik. Hasanah. Kebaikan yang mendapatkan pahala, yang berhak atas pahala itu hasanah. Nah, kalau ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik untuk kepentingan umum, itu ma'ruf. Makanya ya'muruna bil ma'ruf karena ada kepentingan umum di situ. Baik untuk kepentingan umum itu ma'ruf. Ya. Makanya dia menjadi baik dalam pandangan umum karena ini baik untuk kepentingan umum. Ma'ruf ya. Ya, jadi mengambil yang mubah, mengambil harta yang mubah hanya untuk bekal ibadah itu adalah fadilah, sesuatu yang utama yang oleh Imam Ghazali dinamai kebaikan, khairon wa hasanatan. Nah, persoalan mengambil hanya karena udzur itu soal tata krama aja. Bukan soal benar salah, bukan. Soal tata krama. Ya. Nah, wal akhdhu ta ngalap bisyahwati sebab pira-pira syahwat iku syarrun elek. Ya, wa sayyi'atun lan yo elek. Mengambil harta mubah karena syahwat itu jelek. Wa nahyu tawi nyegah anhu saking ngalap bisyahwat iku nahyu zajrin. Ya. Larangan untuk menakut-nakuti wa adabin dan tata krama. Walai salan ora ana apa zalika mengkono ngalap bisyahwat iku bimaksiatin maksiat. Wala yakunu lan ora ana iku alaihi wajib ing atase wong apa adzabun nari azab neraka. Wa innama alaihi lan angin pestine ku wajib ing atase wong alhabsu tawi tertahan sangka swarga wal hisab lan hisab wal laumulan pemaidu wa ta'yiru lan den blejeti den telanjangi eleke. Jadi mengambil karena syahwat itu kejelekan yang terkait dengan tata krama. Nah, apa jenenge? Mencegah orang untuk melakukannya itu adalah mencegah dalam arti tata krama juga. Karena itu tidak sopan.
Nah, maka mengambil harta mubah karena syahwat itu sebetulnya bukan maksiat dan tidak diancam dengan azab, enggak. Cuma nanti dia akan dihisab. Nah, kalau orang dihisab, namanya dihisab, itu pertama dia jelas tidak bisa segera masuk surga, wong harus dihisab dulu. Yang enak itu kan masuk surga tanpa hisab, bisa segera masuk gitu aja. Tapi ini tidak dihisab dulu. Ya, lah semakin banyak dia mengambil karena syahwat, ya hisabnya semakin banyak juga sehingga semakin lama. Ya. Lah namanya orang dihisab dalam keadaan tentang apa? Orang dihisab tentang kelakuannya yang tidak memenuhi sopan santun. Itu kan memalukan. Kowe umpamane jagono, kowe mau ngentut nggone. Kowe mau ngentut nggone perapatan ngono. Pemane kowe mau nguyuh ngadeg nggone nang ngisor wit. Itu soal tata krama. Nah, kalau ditelanjangi gitu malu. Karena dicela sebab tidak sopan dan ditelanjangi ketidaksopanannya itu. Fa in qulta mongko lamun takon sira, fama mongko niku napa hadal habsu utawi nikilah tertahan saking swarga wal hisab lan hisab alladzani nggih menika perkawis kalih il zamani kang majibake napa perkawis kalih al abda al abda ing kawula ngono ya. Nah, kalau ditanyakan yang maksud tertahan dari surga dan dihisab yang harus dihadapi oleh seorang hamba itu tertahan yang seperti apa, hisab yang seperti apa? Fa'alam mongko ngerti sira annal hisab astune hisab iku antus ala yen to den takoni den mintai pertanggungjawaban sira yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Amada saking apa iktasabta ngupaya sira wa fi madalan ing dalam apa anfakta nafakahake sira belanjaake sira wa madza lan ing apa aratta ngarepake sira bidzalika kelan mengkono-mengkono ngupaya lan infak ya. Yang dimaksud sebagai hisab itu hisabnya hisab yang seperti apa? Yaitu hisab bahwa kamu dimintai pertanggungjawaban nanti. Kamu dimintai pertanggungjawaban apa yang kamu cari selama hidup di dunia itu. Apa saja yang kamu kumpulkan. Kamu dimintai pertanggungjawaban. Kamu mengumpulkan apa aja di dunia itu. Ya. Kemudian kamu mengumpulkan itu lalu kamu gunakan untuk apa? Yang kamu peroleh di dunia itu kamu gunakan untuk apa? Kamu mendapatkan uang, mendapatkan makanan, mendapatkan macam-macam, kamu gunakan untuk apa? Itu yang dimintai bertanggungjawabkan. Dan apa tujuanmu melakukan semua itu? Apa yang kamu inginkan dengan mengumpulkan harta dan membelanjakannya dengan cara yang sudah kamu lakukan selama di dunia itu. Itu yang akan dihisab ya, oleh Allah. Nah, wal habsu utawi tertahan niku habsun tertahan al jannati saing swarga muddatal hisabi selama hisab. Wadzalika ya, dadi ing dalem mangsane hisab. Wadhalika utai mengkono tertahan
iku fi arasatil qiyamati ing dalam pelatarane dina kiamat baina ahwaliha ing dalam antarané pira-pira kesusahane kiamat wa makhawifiha lan pira-pira kekuatirane kiamat uryanan hale wuda atsana tur ngorong. Kamu ndak bisa segera masuk surga gara-gara dihisab. Sedangkan kamu mengalami itu di hamparan padang kiamat, padang mahsyar, dalam keadaan telanjang dan haus, dengan segala kesusahannya, segala kekhawatirannya. Nah, keadaan seperti itu yang akan dihadapi. Wa kafa lan cukup apa bidzalika mengkono-mengkono tertahan iku bali apane baliyatan bencanane. Keadaan seperti itu jelas sudah cukup menjadi bencana bagimu. Sudah cukup menjadi bencana kalau sampai orang tidak bisa segera masuk surga gara-gara dihisab itu. Dalam keadaan telanjang haus di tengah-tengah kesusahan hari kiamat. Fa'in kila, mongko lamun den takokake, fa iza qad ahalla, mongko nalikane teman-teman wis ngalalake sapa Allah Gusti Allah lana kedue kita hadal halal ing ikilah halal. Falaumu mongko utai pemaidu wa ta'yiru lan blejeti fi akhdhihi ing dalem ngalap barang halal iku limadza krana apa? Nah kalau Allah sendiri sudah menyatakan bahwa ini halal buat kita, halal buat kita. Lalu kita mengambilnya kok terus kita dicela dan ditelanjangi. Keburukan kita itu karena apa? Karena alasan apa? Fa'alam mongko ngerti sira annal lauma ing sedune pemaidu wa ta'yira lan den blejeti iku litarkihi krana ninggale wong al adaba ing tata krama kaman kaya wong ujlisa kang den lungguhake sapa man alama idatil maliki ing ngatasé suguhane raja pataraka mongko ninggal sapa man ya sapa wong al adaba ing tata krama fa innahu mongko seduhune man niku yu ayyaru ya den blejeti eleke bidzalika sebab mengkono-mengkono ninggal tata krama wa yulamu lan den paidu wa ing kana senajan ana apa at'am panganan lahu kedue man iku mubahan mubah. Ya seperti orang duduk dalam perjamuan di hadapan raja. Suguhan itu jelas memang disuguhkan untuk yang duduk di situ. Tapi kalau kemudian orang ini makan dengan tanpa tata krama, ya, jenenge namanya makan tanpa tata krama ya kayak gitulah. Ya, kayak kowe nek oyo-oyoan sambel terong ngene kok. Yaitu orang ini sama saja ditelanjangi jeleknya, kan kelihatan jeleknya. Walaupun sebetulnya suguhan itu memang boleh dimakan, tapi kan harus dimakan dengan tata krama. Karena apa? Karena ini suguhan di hadapan raja. Ya, apalagi raja itu sang raja di raja maharaja Allah Subhanahu wa taala. Ya, fal aslu mongko utawi kang asal kang pokok asline fi hadzal babi ing dalem ikilah bab iku anallahu taala sedune Gusti Allah taala iku khalaqa nyiptakake sapa Allah al abda ing kawula li ibadati krana ngibadah marang Allah wa huwa utahe kawula iku Abdullah taala kawulane Allah taala min kulli wajhin saing saben-saben wajah faqa mongko wajib lil abdi kedue kawula apa ayya budaya ento ibadah sapa kawula Allah taala ing Allah taala min wajhin saking wajah yumkinuhu kang yumakkinuhu kang mampu ya kang mampu sapa kawula ing wajah wa ja'alan yen to dadekake sapa kawula af'alahu ing pira-pira
lakune tindakane kawula kullaha ya sakabehane af'al dadekake ibadatan ing ibadah min ayi wajin saking ndi wajah amkanahu kang mungkinake ya sapa kawula hu ing wajah fa lam yaf'al mongko lamun ora nglakoni sapa kawula zalika ing mengkono-mengkono ibadah wa astarulan milih sapa kawula syahwatahu ing syahwata nafsi ing syahwat nafsune kawula wastahulan ketungkul sapa kawula bidzalika kelan mengkono-mengkono nuruti syahwat milih syahwat an ibadati rabbi tinimbang ya saking ngibadah marang pangerane kawula ma'atamakunihi sertane mampune kawula mindalika sing mengkono-mengkono ibadah min ghairi ta'azzurin kelawan tanpa alasan ya wadaru hale utawi kampung kudaru khidmatin kampung khidmah kampung untuk melayani Allah wa ibadatin lan ibadah la daru tanah umin nurane kampung enak-enakan wa syahwatin lan syahwat ya fastahiqu mongko ngehaki sapa kawula allauma ing pemaidu bidzalika kelan mengkono-mengkono milih syahwat wa ta'yira lan den bejeti min sayyidi saking majikane kawula. Nah, jadi kalau Allah sekarang kita pikir Allah itu menciptakan kita semua hamba ini untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah menciptakan kita itu supaya kita beribadah pada Allah. Maka ya kita harus berusaha melakukan ibadah dengan cara apapun yang kita mampu dalam keadaan apapun yang kita mampu melakukan ibadah kita harus beribadah. Harusnya karena Allah menciptakan kita ini supaya beribadah kepadanya. Nah, dunia ini adalah tempat untuk berkhidmah dan beribadah, bukan tempat untuk enak-enakan. Apa rumangsamu kowe digawe urip dienggo glundang-glundung saenakmu dhewe kan ora. Dunia ini untuk berkhidmah, untuk beribadah kepada Allah. Aja mbok anggap dumeh urip mung mampir ngombe terus ngombe sak warek-warekmu ngono ora ya. Enggak gitu. Ini yang ibadah, bukan kampung enak-enakan. Nah, kalau kemudian orang kok meninggalkan ibadah sekedar untuk menuruti syahwatnya dan sibuk menuruti syahwatnya sehingga meninggalkan ibadah, ya walaupun syahwat itu sebetulnya mubah, ini sama saja seperti hamba yang tidak sopan kepada majikan. Ya, patut dicela hamba yang kurang ajar jenenge. Ya. Mbah Bisri iku mbiyen saben berangkat ngaji, saka dalem metu saka dalem arep ngaji. Mbah Bisri Mustafa itu biasanya nyulut rokok dulu, jalan ke tempat ngaji. Nah, karena baru dihisap sehisap dua hisap kan masih panjang, terus dicecek sehingga masih tegesane iki isih dawa. Untungnya itu masih panjang. Nah, habis itu selesai ngaji ya ditinggal aja. Biasanya itu ditinggal terus digoyok-oyokan bocah-bocah. Orang anak santri-santri berebut tegesan itu. Enggak bisa. Aku mau yang ngono tapi wis kadung entek dadi ora tak goreng. Nah, jadi begitu Mbah Bisri selesai ngaji pergi, wae rebutan tegesan itu dipakai rebutan santri-santri itu. Nah, itu ada namanya Kang Musyafa Allah yarham. Serangan Demak.
Nek ngaji mesti manggon ngarep dhewe, ngarepe wis ngarep dhewe. Nah, tapi sekian lama ngaji gak tahu man tegesan Kang Sapain. Kalah terus dengan yang lain, keduluan orang terus, dia tidak pernah bisa mendapatkan tegesan itu. Nah, karena terobsesi, lama-lama dia punya cita-cita bisa mendapatkan tegesan, jadi cita-citanya. Sehingga dia itu ngaji sambil bawa korek sekalian, ngaji bawa korek. Nah, begitu selesai ngaji dia sudah siap dia, pokoknya begitu selesai langsung saut. Nah, kemudian Mbah Bisri selesai berdiri, terus jalan mau keluar, baru jalan itu sama Kang Musapa udah diambil tegesannya langsung, ya menang kamu, supaya mendahului yang lain kan, ambil tegesannya langsung disumet, langsung disumet sama Kang Musapa. Nah ternyata Mbah Bisri itu sampai di pintu terus balik lagi, balik dan loh, tegesanku mau di. Nah, ini ya kan kisinan kan malu Kang Sapain. Malu. Walaupun biasanya sebetulnya boleh, wong biasanya ditinggal. Mbak Bisri kan mau arep nggodho ngono wae. Mau menunjukkan bahwa begitu itu tidak sopan. Boleh tapi tidak sopan, tegesan. Ya, itu sama kita ini diciptakan untuk beribadah. Tujuannya untuk beribadah ya boleh aja menuruti syahwat, tapi tujuannya itu ibadah. Nah kalau kita menuruti syahwat sampai meninggalkan ibadah, walaupun syahwat itu halal, namanya tidak sopan kepada Allah. Nah itu, sehingga kita bisa jadi dipermalukan karena berbuat tidak sopan, ya. Dipermalukan karena berbuat tidak sopan, itu resikonya. Ya. Nah, fata'ammal mongko angen-angen sira hadal asla ing kila asal rasidan hale oleh pituduh wala haulan ora ana daya wala kuwatan ora ana kekuatan ku maujud illa billahil aliyil azim kejaba kelawan pitulungane Allah kang luhur lan maha agung tur maha agung fadil jumlatu mongko ikilah jumlah allati aradna kang ngarepake sapa ingsun Imam Ghazali bayanah ing nerangake jumlah fi islahin nafsi ing dalem bagusake awak wa iljamiha lan ngendalin nafsu bili jami takwa kelawan kendali takwa faraha mongko ngreksa siraha ing jumlah haqqaha kelawan sak temene jumlah wah tafid lan reksa sira kelawan jumlah jidan kelawan temen-temen tafus mongko mekoleh sira bil khairi kelawan kebagusan al katsiri kang akeh fidaro ini ing dalem kampung loro yaiku donya akhirat insyaallah mengersakake sapa Allah taala wallahu ta'ala Gusti Allah waliyul ismati zat kang nguasani pangreksa wa taufiqi lan pitulungan fadli kelawan kautamaane Allah. Ya, semua hal yang telah diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam soal bagaimana memperbaiki nafsu dan mengendalikan nafsu dengan kendali takwa, ini semua hendaknya kamu perhatikan, kamu jaga dengan sungguh-sungguh, ya. Maka kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak sekali di dunia dan di akhirat insyaallah. Faslun tawiki ku pasal. Fa'alaika mongko iku wajib ing atase sira ya ayyuhar rajulu he wong bibadil majhudi utawi nyorohake kesungguhan fi qatihadil aqabatil azimati ing dalem ngatasi ikilah tantangan kang gedhe
at-tawilati kang suwe. Fa innaha mongko sedune aqabah iku adzamul aqabati paling gedene pira-pira tantangan apane siddatan abote ya. Wa aktsaruha lan luweh akeh tantangan apane muknatan kang ngelane wa aktsaruha lan akeh paling akeh akobat apane afatan bahayane fitnatan lan fitnahe fa innaman mongko sedune wong halaka kang binasa sapa man minal khalqi sang bayane saking makhluke Allah kullahum ya sekabehane man iku innamang qata'u waing pestine kepegot sapa man antariqil haqqi saing dalane kebenaran imma bisa babi dunyan ana kalane kelawan sebab dunya au khalqin utawa makhluk au setan utawa setan au nafsin utawa nafsu ya maka wahai engkau curahkanlah segala kesungguhan dan kemampuanmu untuk mengatasi tantangan ini. Yaitu tantangan apa? Tantangan apa? Tantangan apa iki jenenge? Awaid ya, tantangan awarid. Awaik ya, tantangan awaik. Akobatul awaik itu lagi. Bukan akobatul awaik. Akobatul awaik ini harus kamu atasi dengan mencurahkan segala kesungguhan dan kemampuanmu. Karena ini tantangan yang paling berat. Siapapun di antara makhluk Allah ini yang terputus dari jalan kebenaran, artinya tidak bisa menempuh jalan kebenaran, itu sebabnya pasti semua yang gagal dalam menempuh jalan kebenaran itu sebabnya itu pasti salah satu di antara 4 ini. Apakah sebab dunia, harta dunia dan isinya dunia ini, atau sebab makhluk, atau sebab setan, atau sebab nafsunya sendiri. Ya. Walaqad dzakarna lan teman-teman wis nutur sapa ingsun Imam Ghazali fi kutubina ing dalem pira-pira kitab ingsun al-musannafati kang den karang min kitabil ihya'i bayane saking kitab Ihya Ulumuddin wal Asrar dan kitab Asrarul Muamalatiddin wal Qurbati ilallah lan kitab Al Qurbah ilallah nutur ma ing barang ya ba'atsu kang bangkitake apa ma'al ihtimami ngatasi nggatekake bidal kaklan mengkono-mengkono aqabah ya di dalam kitab 3 kitab yang disebut tadi itu Imam Ghazali telah menerangkan secara tuntas ya, semua hal yang bisa membuat kita mementingkan masalah aqabah awaik ini. Wa maksudu hadal kitab utawi tujuane ikilah kitab iku anis dune ingsun ku sa'altu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah ayut li'ani ing yen to meruhake sapa Allah ing ingsun ala sirri mu'alajatin nafsi ing atase rahasiane ngobati nafsu wa ayyuslihani lan yen to bagesake sapa Gusti Allah ing ingsun wa yuslihalan bagusake sapa Allah bi sebab ingsun fakta sortu ya tujuanku di dalam menulis kitab ini adalah bahwa aku berharap aku mohon kepada Allah agar ditunjukkan rahasia bagaimana mengobati nafsu dan agar Allah menjadikan aku baik dan menjadikan orang-orang baik karena aku. Fakta sortu mongko ngalap cukup sapa ingsun fi hadal kitabi ing dalam kitab Asyarif kang mulya ala nukatin ing atase pira-pira faedah wajizatil lafzi kang ringkes lafate azizatil makna kang ghaziratil makna ya ghaziratil makna kang akeh maknane ya. Tukniu kang marmake apa nukat man ing wong ta'ammalaha kang ngangen-angen sapa man ha ing nukat ya. Wa tada'uhu lan ninggal apa nukatu ing man
ala wadihatin ing atase perkara kang pertela menetorike sanging dalan insyaallah men ngersakake sapa Allah taala Gusti Allah taala. Maka Imam Ghazali ya mencukupkan diri dalam kitab ini menulis tentang hal-hal berbagai hal yang dengan uraian yang ringkas tapi mengandung makna yang luas yang bisa memuaskan siapa saja yang mau memikirkannya dan menjadikan orang itu mendapatkan kejelasan. Sehingga sesudah mempelajari kitab ini dan memikirkannya, orang itu lalu bisa melihat dengan jelas jalan mana yang harus ditempuh. Wa hadzal faslu utawi kila pasal ku yahtasu. Den khususake apa hadzal faslu binukaten lan pira-pira faedah fi mu'alajati dunya ing dalem nambani donya. Wal khalqi lan makhluk wa setan wa nafsi lan nafsu. Pasal ini dikhususkan dengan keterangan-keterangan tentang bagaimana mengatasi hambatan tantangan dunia, mengatasi tantangan hambatan dari makhluk, setan dan nafsu. Amat dunia, anapun ta dunya, fa haqqa mongko wajib laka kedua sira apa antahdaroha yen to mespadani sira ha ing donya wa tazhada lan zuhud sira fiha ing dalam donya. Dunia itu harus kamu waspadai, harus kamu curigai ya. Dan kamu harus zuhud terhadap dunia. Li'annal amra karena sedune urusan kula yakhlu ora sepi apa urusan min salasati jang telu. Imma anta. Ya. Karena kenapa harus zuhud, harus menghindari dunia, harus mencurigai dunia? Ini ada 3 hal. Ada orang itu pasti ada dalam salah satu dari 3 keadaan berikut ini. Yaitu apa? Imma anta ana kalane utahe sira iku min dawil basairi setengah saing wong-wong kang anduweni kewaspadaan wal fitoni lan kecerdasan. Mungkin kamu adalah termasuk orang-orang yang waspada, punya ketajaman batin dan cerdas, orang yang cerdas. Fasbuka mongko nyukupi sira ya anad dunya. Fasbuka mongko iku nyukupi sira anad dunya ta dunya iku ya aduwatullahi subhanahu mungsuhe Gusti Allah subhanahu wa taala. Wa huwa hale utawi Allah iku habibuka kekasih ira wa waliyu kalan bolo ira. Ya. Kalau kamu memang termasuk orang yang waspada, orang yang cerdas, ya cukup bagimu sebagai alasan untuk mencurigai dunia dan zuhud kepada dunia bahwa dunia itu musuhnya Gusti Allah, sedangkan Allah itu kekasihmu. Ya? Lah mosok kamu mau balanan dengan musuhnya kekasihmu kan tidak mungkin. Ya? Allah itu kekasihmu dan bolomu itu Allah. Berarti apa? Ya kamu harus ikut memusuhi dunia. Wong dunia itu musuhnya kekasihmu. Ya. Ngono ungkapan bahasa Inggris. Enemy of an enemy is a friend. Musuhnya musuh itu ya teman. Musuhnya musuh, teman.
Nah, temannya musuh. Ngono kan? Nah sekarang dunia itu musuhnya Allah. Allah itu kekasihmu, ya berarti ya kamu harus menganggap dunia itu sebagai musuh. Nah, wa anna dunya lan stune dunya iku naqidatu aklika, perkara kang ngrusak akalmu. Wal aklu halutai akal qimatuka, hargamu, ajimu. Dunia itu akan merusak akalmu, sedang akal itulah yang menentukan nilaimu sebagai seorang hamba. Maka ya, kalau kamu orang yang cerdas, ya sudah cukup jadi alasan bagimu untuk menghindari dunia. Wa imma anta lan ana kalane utawi sira iku mindawil himami setengah saeng wong kang anduweni cita-cita, pira-pira cita-cita luhur wal istihadi lan perjuangan fi ibadatillahi taala ing dalem ngibadah marang Allah taala. Fasbuka mongko iku nyukupi sira annad dunya utawi sedune dunya iku balaghatu Mekah min syu'miha setune dunya ya balaghatu Mekah min syu'miha sebab siale dunya, sebab labet eleke dunya. Ya, apa ma barang yamnauka kang nyegah apa ma ing sira min iradatiha saking ngarepake donya. Wa tasghalu kalan nungkulake ing sira apa alfikratu mikirake fi ing dalem donya anil ibadati saking ya nyegah saking ibadah wal khair lan kebagusan. Kalau kamu termasuk orang punya cita-cita luhur dalam beribadah kepada Allah, maka cukup bagimu sebagai alasan bahwa dunia itu dampak jeleknya saja bisa mencegahmu, dampak jelek karena menginginkan dunia dan karena sibuk memikirkan dunia itu mencegahmu dari ibadah dan kebaikan. Fa kaifa nafsuha, mau iku kepriye nafsuha utawi awak dhewe ne donya, kalau akibat jeleknya saja sudah membuatmu tercegah dari kebaikan, bagaimana dengan dunianya itu sendiri? Pasti jelek. Entut ae badhek ya ora. Apa meneh taek ngono. Iya ora, Entut iku kan labete taek. Ya, kentut itu adalah asar dampak dari taek itu. Apa itu aja badek apalagi taeknya kan gitu. Nah sekarang dampaknya dunia itu saja bisa membuatmu tercegah dari kebaikan dan ibadah, apalagi dunianya itu sendiri. Tambah bahaya. Ya. Nah wa imma anta lan ana kalane ta sira iku min ahlil ghaflati, setengah saeng wong kang ahli pepeko, ahli lalai. Ya, orang yang bego. Ada kalanya ya mungkin saja kamu itu termasuk orang goblok. Ya. La basirata kang ora duwe kewaspadaan niku mau la basirata kang ora ana kewaspadaan niku maujud laka kedue sira. Tubsiru kang nyawang sira al haqaiqa ing pira-pira hakikat wala himmatan ora ana cita-cita iku maujud laka kedue sira tabasu kang bangkitake apa himmah al makarim ing atase pira-pira kemuliaan ya, mungkin kamu termasuk orang goblok, orang bego yang tidak punya cita-cita untuk meraih kemuliaan-kemuliaan. Nah, kalau kamu termasuk yang begitu, fasbuka mongko nyukupi sira an dunya tawistune dunya iku la tabqa ora langgeng apa donya
Ya mungkin saja taruh kata kamu itu termasuk orang bigo yang tidak punya cita-cita, yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan. Nah, cukup bagimu alasan untuk menjauhi dunia itu kenyataan bahwa dunia itu tidak langgeng. Ima antu fariqoha ana kalne yen to misai sira ha ing donya wa imma antu fariqoka lan ana kalne yen to misai apa donya ing sira. Kadang-kadang kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkanmu. Wah, mengumpulkan dunia, harta, buahnya udah miliarder mati. Berarti kamu meninggalkan dunia. Mengumpulkan harta banyak-banyak terus bangkrut, dunia meninggalkanmu. Ada kalanya kamu yang meninggalkan dunia, ada kalanya dunia meninggalkanmu karena dunia tidak langgeng. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Al Hasan, ya, tegese Imam Hasan Al Basri, piye ngendikane in baqiyat lamun langgeng apa dunya laka kedue sira, in baqiyat lamun langgeng laka kedue sira apa dunya dunya, lam tabqa ora langgeng sira laha kedue dunya. Kalaupun dunia itu langgeng untukmu, kamu yang tidak langgeng untuk dunia itu, kamu mesti matinya kok. Ya. Nah, kalau sudah begitu fa'ayu faidatin. Mongko ndi faidah idan ing dalem laka kedue sira idan ing dalem nalika iku fi talaba ing dalem golek donya wa infaqil umri lan belanjaake umur al azizi kang mulya kang berharga alaiha ing atase donya. Nah, kalau sudah begitu apa artinya kamu mencari dunia? Itu faedahnya apa? Tidak langgeng. Lalu buat apa kamu menghabis-habiskan umur untuk mencari dunia? Padahal umur itu begitu berharga. Walaqad ahsana lan jekti teman-teman terus bagusake sapa alqail wong kang ngucap habid dunya tusaku ilaika afwan alaisa masiru zaka ila zawali. Fama tarju bi'aisin laisa yabqa wasikan qad yughayyiruhul layali wa ma dunyaka illa misla zillin azallaka summa adana birtihali. Hab nganggepo sira adunya ing donya iku tusaku den giring apa donya ilaika maring sira afwan hale turah-turah lebih dari yang kamu butuhkan. Alaisa ana to ora ana apa masiru zaka nggon baline nggon dadine mengkono-mengkono dunya iku ila zawalin maring ilang. Taruh kata, anggap saja sekarang, anggap saja dunia itu diserahkan kepadamu secara berlebihan. Bukankah nanti juga akhirnya hilang? Nanti akhirnya hilang juga dunia itu. Fama mongko ing apa tarju ngarep-ngarep sira biaisen kelawan urip laisa kang ora ana apa urip iku yapka langgeng apa urip wasikan hale cepet tidak langgeng dengan cepat ya artinya dia cuma ada sebentar lalu hilang. Apa yang kamu harapkan dari hidup yang tidak langgeng dan cepat hilang? Saiki kowe ngeling-eling masa beberapa tahun yang lalu itu seperti baru kemarin. Aku kadang-kadang kaget dhewe lho, aku wis tuwek jebule. Wis tuwek. Begitu cepat hilang. Dengan cepat. Qad
yughayyiruhu terkadang nguwai hu ing donya, merubah hu ing donya apa al-layali biro-biro bengi. Hanya dalam beberapa malam saja dunia berubah. Apalagi kalau ada keadaan seperti pandemi corona begini. Kemarin tuh orang bikin jadwal macam-macam. Bulan Oktober itu mau bikin ini, November ini, Januari, Februari kena corona buar turu kabeh wis ora sida kabeh. Dalam beberapa malam saja berubah. Wa ma dunyaka lan ora utawi dunya ira illa mislu dzillin kejaba iku padane ayang-ayange mega. Azallaka kang menaungi apa ayang-ayang ing sira summa azana nuli ngumumake apa ayang-ayang bertikhali kelawan lunga. Seperti bayang-bayang mega yang menaungimu sesaat kemudian pergi. Kemudian memberitahukan kepergiannya. Itu dunia. Fala yang bagi mongko ora prayoga akili kedua kang duwe akal idan ing dalem nalika iku ayuh daa apa yen to tertipu sapa akil biha kelawan donya sebab donya ya walaqad sadaqalan yakti teman-teman bener sapa alqail wong kang ngucap fi ma ing dalem barang kala kang ngucap sapa qail. Ya adghasu naumin au kazil lenzaili innal labiba bi misliha la yuqda'u. Ya utahe donya iku adghasu naumin kaya pira-pira kembange turu, mimpi bunga tidur. Au kazilen to kaya ayang-ayang zailin kang ilang. Dunia itu seperti kembang tidur atau bayang-bayang yang segera hilang. Innal labiba sedune wong kang cerdas bimidra kelan padane donya iku layuh da'u ora tertipu sapa labib. Kalau orang cerdas tidak akan tertipu oleh kembang tidur ya. Atau bayang-bayang segera hilang itu. Mulane wong ngipi ku nek cara wong Jawa ana kategorine. Kapan mimpi itu terjadi? Ana titiyoni, gondayoni, puspa tajem. Ngipi sing biasane ana biasanya merupakan apa? Merupakan ilham itu sing ngipi sing terjadi pada ketika puspa tajem, pada waktu puspa tajem. Ngipi sing pada waktu titiyoni, gondayoni itu bunga tidur aja. Nah masalahnya saiki kuwi ngertine iku piye nek iku ngipine pas puspa tajem ngertine kondi ku masalah. Saya kuwi ngipi jam pira? Kowe panen ndek bengi ngipi apa? Ngipi cokot tula. Ngipi jam pira? Kowe muni ngipi jam 3 berarti ora ngipi yo kowe ngerti jam. Nek ngerti jam yo ora ngipi ora turu. Turu ora ngerti jam kowe. Naam wa amma syaitanu wallahu a'lam bishawab.